Yang formasi ada, mereka masuk. Tetapi yang formasi tidak ada, saat ini memang tidak menjadi prioritas dan tidak dijamin. Untuk itu, saya mohon maaf, mungkin akan menjadi perjuangan di waktu berikutnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Tri setelah mungkin 2 tahun ini selesai non ASN, saya akan pindah ke komisi yang ngurusi kurikulum dan sebagainya. Kita bisa ya katakanlah lebih banyak memberikan kontribusi. Tapi sekali lagi kalau ditanya kenapa sekarang di komite 1, mohon maaf, aspirasi yang paling besar saat ini di PGRI adalah pengangkatan non ASN jadi ASN sekalipun P3K. Ini mungkin Pak Ketua Panitia saya ingin sampaikan sebagai juga bentuk pertanggungjawaban saya. Walaupun untuk Banyumas Raya ada beban lagi, diantaranya adalah kabupaten di Banyumas Raya di Pak Tikno adalah 3 kabupaten minta pemecahan. Nah ini ya, jadi pemekaran Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Ini sedang menangani itu. Dan sementara kita sudah sepakat dengan Pak Menteri Dalam Negeri akan dibuka moratorium pemekaran, tetapi dengan selektif. Apakah Cilacap, Brebes, dan Banyumas tadi bisa terjadi pemecahan atau tidak? Yang pasti saya sudah coba ke Brebes. Saya dari kota mencoba, pas setelah ketemu dengan Pak PJ, karena menyampaikan kemajuan itu, saya mau cek ke satu titik, salah satunya Kecamatan Salem ya. 3 jam saya sampai di sana, karena dekat dengan Cilacap Pak, ternyata daripada ke ke Brebes. Itu menandakan memang untuk urus KTP nggak cukup 100.000 kurang lebih begitu ya, karena harus perjalanannya besar sekali, banyak sekali atau jauh sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan amanah Bapak Ibu bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih juga pada Bupati Purbalingga melalui Pak Kepala Dinas, pasti dengan Pak Kepala Dinas di sini, Kepala Kantor Kementerian Agama yang terus membimbing, mengarahkan PGRI Purbalingga seperti sekarang, dan terus bersama-sama membangun komitmen sebagaimana komitmen PGRI memajukan pendidikan dan memuliakan guru. Ini 2 hal penting yang menjadi catatan kita. Untuk itu, pengurus PGRI ke depan, saya mohon memastikan diri untuk membersamai pemerintah daerah memajukan pendidikan di Purbalingga. Ini Pak Tri komitmen kita, dan Pak Tri boleh katakanlah menjadi catatan kita bersama. Kalau ada pengurus baru terpilih nanti, tidak mau dengan sungguh-sungguh membantu, membersamai Kepala Dinas, Pak Tri atau siapapun, Pak Bupati atau Bupati siapapun, maka kita sama-sama berkomitmen akan memperingatkan atau mengingatkan siapapun yang akan jadi ketua PGRI dan pengurus PGRI. Karena inilah cita-cita PGRI berdiri. Sekalipun Pak Tri mohon maaf, karena kami juga diminta atau katakanlah komitmen yang kedua memuliakan dulu, tidak usah tersinggung kalau kami nuntut hak-hak guru. Tidak usah tersinggung, tidak usah baperan gitu ya. Tugasnya masing-masing gitu ya. Kalau yang jadi eksekutif ya memutuskan, kalau jadi organisasi ya mengajukan. Kalau saya sekarang jadi DPD ya diantaranya di samping membuat aturan juga mengawasi. Salah satunya Undang-Undang ASN adalah dalam pengawasan kami. Apabila Undang-Undang ASN tidak menyelesaikan pengangkatan ASN di tahun 2024 ini, maka berarti pemerintah tidak atau sebut saja melanggar. Ini tugas pengawasan Pak Gubernur. Harus kita mesti kawal ketat ini. Iya, mudah-mudahan
menterinya baru, baik Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama. Menurut saya, dua menteri ini sekarang lebih perform daripada sebelumnya. Saya mungkin secara terbuka mengatakan ini. Mereka bijak, mereka mencoba memahami, karena dua menteri ini adalah orang-orang yang sudah lama bergelut dalam dunia masing-masing. Maka saya merasa ada angin segar untuk kita semua di dunia pendidikan. Bahkan dalam ulang tahun PGRI kemarin, Pak Menteri dengan tegas mengatakan apa yang sedang diperjuangkan, dituntut oleh PGRI saat ini sudah, sedang, dan akan saya penuhi. Ini saya kira luar biasa. Banyak hal yang perlu kita ramai sekali mempermasalahkan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan kita saat ini diurai dengan baik. Pak Kepala Dinas begitu cerdasnya Menteri baru ini agar kelihatan tidak nyenggol sana, tidak nyenggol sini. Dia memulai apa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apa amanat Undang-Undang Dasar 45, bagaimana pendidikan itu dicita-citakan, termasuk Undang-Undang Sisdiknas yang akhirnya untuk memenuhi cita Kabinet Merah Putih, yaitu menghasilkan atau memajukan atau menghasilkan sumber daya unggul untuk Indonesia emas, direkonstruksi sesuai dengan undang-undang, dan akhirnya dikatakan pendidikan ke depan adalah pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Tidak boleh ada lagi anak negeri ini tidak memperoleh pendidikan terbaik di Indonesia. Bahkan ditetapkan wajib belajar yang menjadi 13 tahun, berarti TK sekarang menjadi wajib, dan kita sedang dorong kalau TK wajib, maka TK-nya sekarang juga harus dibiayai sebagaimana sekolah dasar. Termasuk fasilitasi untuk gurunya. Yang kedua, karena nanti TK itu wajib, berarti masuk SD syaratnya lulus TK. Sehingga TK-nya berdaya, harus masuk TK. Inilah saya kira hal-hal yang secara perlahan terus diupayakan oleh menteri kita. Kita ribut mengenai masalah apa yang kita sebut karakter, ya, masalah guru, masalah sarpras. Sudah kita lihat dalam program prioritas. Program prioritas pertama adalah pendidikan karakter. Dan bagaimana caranya? Saya kira cukup enak ya diikuti. Pertama, disadari pendidikan karakter memang tanggung jawab utamanya dinaikkan ke guru BK. Maka pertama, guru BK akan diperbanyak. Ini pertama. Yang kedua, guru BK nggak mungkin bisa mendidik karakter untuk semuanya. Maka harus menjadi tanggung jawab semua guru. Tetapi disuruh tanggung jawab kalau tidak ngerti ilmunya juga kosong. Maka kedepannya harus disiapkan teman-teman guru semua akan dilatih ilmu BK lah, gampangnya begitu. Bagaimana mengkonseling anak-anak kita. Ini adalah program yang saya kira sangat mudah dipahami. Yang selanjutnya Pak Menteri juga
menyampaikan yang saat ini sudah ramai ya kita mulai lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan dasar Menteri Wong Deso mungkin ya jelas menterinya kan memang orang deso ya, wajahnya juga deso, ini berbalik lah teman menteri terdahulu ya. Tapi menteri ini kan sekolahnya tidak saja di desa, orang dasar ya. Lalu sama dengan kita belajar pendidikan walaupun kuliahnya di UIN, tarbiyah, S2 juga di pendidikan walaupun di Australia, dokternya di Indonesia. Tetapi yang penting lagi dia mengurus pendidikan, sehingga sebenarnya dia itu merasakan persis dinamika yang sekarang ini. Apalagi beliau, saya tidak nyebut mantan, beliau adalah sebenarnya dulu kan ketua ya BSN, diangkat tapi atau dipecat ya, jadi gitu ya, dipecat tapi lembaganya di loh, ya saya masih ingat persis pada saat menteri ini ya, waktu terjadi perdebatan di antara yang paling merasa tersinggung waktu itu dari BSN, saya masih ingat. Waktu itu Pak Menteri yang menyampaikan. Maka Bapak Ibu dia dengan pelan menyampaikan, tidak dengan nama yang indah-indah, dengan kalimat yang indah-indah. Cukup kalau anak Indonesia ini hebat, mulailah anak kita dididik bangun pagi, beribadah setelah itu, jangan lupa berolahraga ya, bukan apa namanya senam tangan. Nah, ini makan sehat, bergizi. Walaupun masih ramai lah ya sekarang, tapi percayalah nanti semua juga akan dapat makan gratis sebenarnya ya. Tapi DPD sebenarnya minta nggak usah disebut gratis lah gitu ya. Khawatirnya nih uangnya nggak cukup itu nanti nggak bisa minta ke yang lain gitu ya. Tapi ya sudah kadung namanya gratis. Lalu berikutnya baru kalau dia sudah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makannya cukup, barulah betul-betul gemarlah kalian belajar. Jadi belajar buat negara ekonomi maksudnya begitu. Yang keenam adalah ini wong desa tenang. Kalau mau sukses bermasyarakat, anak kita sekarang kan anak dari sekolah pulang ganti baju makan masuk kamar. Bahkan kadang-kadang makan harus diantar oleh ibunya ke kamar. Banyak anak sekarang. Enggak, sekarang keluarlah nah, berhubunganlah, bermasyarakatlah dengan lingkungan. Dan yang terakhir yang tidak mudah, tidur cepat atau istirahat cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada semuanya betapa kita coba membiasakan sesuatu dengan kalimat yang sederhana, termasuk bagaimana merumuskan SDM unggul Pak Tri. Menurut saya ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang Sisdiknas. Bagaimana tujuannya? Saya tidak ngomong profil pelajar Pancasila masih apa tidak, tapi yang sekarang sumber daya unggul itu syaratnya atau kriterianya ada 8 kriteria. Yang pertama religius langsung, karena kita memang negara Pancasila. Yang kedua bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif. Nah ini yang mungkin belum. Kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta terakhir bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira clear. Saya berharap mari kita untuk bersama-sama bertransformasi menuju Indonesia Emas. Program mulai pagi senang, mari kita bersama-sama dukung. Baik dari provinsi sudah menyelenggarakan TOT. Karena saya melihat waktu awal-awal di launching terjadi keanehan. Jujur saya lapor. Gimana? Senamnya Pak? Wah, kenapa? TV-nya kecil gitu katanya. Karena gurunya belum belajar dulu pakai TV kecil gitu. Bayangkan satu SD anak 700 nonton TV cilik itu, gerakannya kan wah jelas itu.
Maka bagi provinsi segera kita membuat TOT dan sekarang di kabupaten kota sudah mulai menyelenggarakan. Saya harapkan seperti dulu, semua guru kalau perlu tidak ada guru olahraga, semua guru siap setiap pagi perlu bersenam. Dulu kan saya juga kalau pagi disuruh senam. Kalau sekarang bisa dilakukan, saya kira luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sudah dilakukan. Terakhir saya konferensi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Sekolah Purbalingga, guru tuk saya bersama Banyumas Raya, Pak Tri. Gimana ini nasib kepala sekolah? Kami menjadi kepala sekolah sudah sekian waktu. Untuk jadi pengawas pun harus tunggu panjang. Sementara guru penggerak bisa langsung jadi pengawas. Saya untuk jadi pengawas itu sudah luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita terus bergerak untuk itu. Dan sekarang sedang menjadi perdebatan mengenai Pan RB 21. Gimana Pak, sekarang kepala sekolah dihapus, pengawas dihapus. Pak, kita mau ribut nama apa mau ribut fungsi? Tapi yang jelas sekarang, sekalipun Menpan RB menyebut dengan kepala satuan pendidikan, pendamping dan sebagainya, apalah artinya sebuah nama. Tapi yang penting adalah sekarang penugasannya menjadi lebih clear bahwa dalam pembinaan karir guru dapat diberi penugasan. Artinya Pak Gunawan, penugasan itu beda dengan tugas tambahan. Tegas, saya tugasi kamu sebagai kepala sekolah. Tidak perlu lewat guru penggerak, kan selesai urusannya. Jadi pengawas tidak harus lewat guru penggerak. Justru yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, dua hal yang harus dipenuhi ke depan. Siapa yang mau jadi kepala sekolah, siapa yang mau jadi pengawas, maka ke depan syaratnya satu, kompeten. Yang kedua, melalui jenjang atau penjenjangan. Yang saya Pak Tri, awak dewi ini tadi koyo ngene iki kan yo panjang proses. Saya pernah jadi rektor 3 periode, yo wakil rektor dulu, wakil dekan dulu, kaprodi, sektor panjang kan. Kurang jadi dosen langsung jadi rektor, wah itu bisa panjang. Oh, mau jadi ketua PGRI itu, jadi ketua PGRI itu panjang, 30 tahun Bu. Jadi anggota, jadi pengurus di cabang khusus, pengurus provinsi aja melalui kelengkapan di LKPK. Baru jadi sekbid, baru sekbid jadi sekkum, baru jadi ketua. Dan untuk jadi DPD ternyata lebih panjang lagi. Ya, harus pernah jadi rektor, harus pernah jadi ketua PGRI. Saya sekarang jadi direktur lembaga akreditasi mandiri, jadi sekretaris ISPI, banyak. Maka penjenjangan menjadi kunci menurut saya kalau Pak Tri mau punya kepala sekolah yang bagus. Dan ke depan, kalau cuma berdebat, Pak, kepala satuan pendidikan nggak enak didengar, itu urusan Menteri Pendidikan. Maksudnya nggak salah ya Pak Gubernur. Nanti Pak Menteri membuat permen bahwa kepala satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan disebut kepala sekolah. Dan sudah di pasal 1 sudah selesai. Itu kan Menpan kan penjenjangan karir. Kalau nggak usah ribut yang ini, kita sudah akan clear bahwa kepala sekolah akan diproses melalui tahapan yang baik. Saya harap semua bisa memahami ini agar apa? Justru panjenengan diberi katakanlah penugasan, gurunya itu dalam profesinya aman. Kayak sekarang ditugasi kepala sekolah jalan, nanti jadi pendamping atau pengawas, penilik, makanya disatukan semuanya menjadi aman. Yang dulu kita perdebatkan ada penilik, ada makanya sekarang sudah diklik semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap hari karena mohon maaf saya sendiri di DPD
nggak bisa ya maksa harus seperti ini, harus seperti ini. Kemarin pada saat ini cerita ya Pak, paruh waktu itu, saya sampai kelihatan nonton video saya bilang ini, Bu Menteri, ini P3K paruh waktu itu makhluk apa lagi saya bilang. Pak Mudi, ini masalahnya begini. Kita berkomitmen bahwa seluruh non-ASN kita komitmen. Tapi bupati, wali kota, gubernur nggak mau semuanya. Terus gimana kalau nggak mau semua? Padahal itu kewenangan mereka. Formasinya nggak sesuai. Tapi kalau kita tidak akan melanggar undang-undang, agar bisa dibayar dengan cara lain, maka beri nama lain dulu, yaitu paruh waktu. Sehingga yang sekarang tidak lulus, kalau memenuhi syarat, non ASN ikut tes sampai selesai, terdata dalam database, tetap akan diangkat walaupun paruh waktu. Selanjutnya urusan Pak Tri, cepat-cepat formasinya dibuka, paruh waktunya diganti, penuh waktu, selesai. Ini negosiasi, sama dengan ini. Coba bayangkan, ribut cuma ngomong guru penggerak jangan menjadi syarat utama. Kira-kira enak gitu, guru penggerak kan itu sudah kira-kira dalam kayak gitu ya. Kita ubah saja dengan cara, dan sudahlah begini saja. Menurut saya ini jalan tengah yang bagus. Akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu tidak memungkinkan saya menyampaikan banyak hal. Hari ini saya bersyukur di Kabupaten Purbalingga bersama Pak Kepala Dinas, bersama Ketua PGRI, bersama teman dari Kementerian Agama, kita bersama-sama sedang menyongsong Indonesia baru. Termasuk komitmen pemerintah yang saya lupa sampaikan. Yang ketiga, di samping memastikan semua guru yang belum S1 sekarang disediakan beasiswa atau subsidi untuk S1. Maka kalau ada kepala dinas atau kepala kantor Kementerian Agama mempersulit guru yang belum S1 mau ambil S1, itu melanggar undang-undang. Dan sekarang dibuka RPL Pak Tri. Jadi dia tetap kerja seperti biasa, bisa online. Yang kedua, ini saya tadi lupa, Bapak tidak usah lagi berdebat PNS guru mau dapat tambahan 1 kali gaji lagi, enggak ada. Tetap 1 toh ya. 1 kali gaji itu undang-undang. Loh Pak Menteri kok, Pak Presiden kok mengatakan mau dapat tambah? Tidak. Yang ada adalah percepatan bagi yang belum sertifikasi untuk segera disertifikasi. Dan tahun kemarin sudah mulai, tahun ini akan diperbanyak lagi sehingga secepatnya semua sertifikasi, sehingga semua guru dapat 1 kali gaji. Tidak usah minta 2 Pak. Nanti untuk istrinya 2 malah repot ya. Loh Pak, itu tambah 2 juta, nggak ada. Yang ada bagaimana? Nah ini sebenarnya takmis ini yang harus kami klarifikasi nanti dengan Pak Menteri. Pak Menteri menjelaskan Pak 2 juta untuk guru swasta. Ini juga masalah. Kenapa? Tuh saya sudah 3 juta kok. Sudah inflasi, berarti turun 2 juta oh tidak. Yang sudah inflasi tetap seperti yang sudah didapat karena harusnya 1 kali gaji. Nah yang belum inflasi karena kementerian sekarang baik pendidikan maupun agama rodo menghambat-hambat inflasi sehingga dapatnya baru 1,5 juta, besok diberi 2 juta. Nah ini untuk yang pertama. Loh PGRI bagaimana? Sudah kita terima dulu, sekarang kita waktunya nanti ngebus segera impasing dijalankan. Kalau impasing dijalankan maka guru negeri, guru swasta semua akan mendapat 1 kali gaji pokok. Mohon maaf Pak Tri, kemarin saya di WA oleh guru Purbalingga. Saya harus jawab ini di sini karena guru Purbalingga yang WA. Pak, saya guru P3K
dari swasta. Sekarang sudah keluar kebijakan menteri bahwa guru P3K bisa ditempatkan di sekolah swasta. PGRI sudah lama memperjuangkan ini, aturannya memang sekarang sudah keluar. Dimungkinkan untuk itu, tapi jangan kesusu. Pak, kapan saya bisa dipindah ke sekolah awal? Nah, ini. Jawabannya waktu kami dialog dengan Bu Menpan, Pak, nampaknya kalau minta dikembalikan ke sekolah asal sulit. Yang ada, kalau nanti ini Pak Tri bisa mempengaruhi bupati baru, seluruh non-ASN yang sekarang belum masuk formasi, paruh waktu lah sebut saja, angkat semua diperbantukan ke sekolah swasta itu boleh. Artinya apa? Kalau di sekolah negeri ada kelebihan, berarti bisa didistribusi ke sekolah swasta. Untuk sementara, ke depan kita berharap kita formasi khusus untuk sekolah swasta. Yang penting sudah ada pintunya, peraturan yang memungkinkan seperti dulu di zaman Pak Beno, guru ASN bisa ditugaskan di sekolah swasta. Bapak Ibu, saya kira berita-berita penting ini adalah hasil upaya kita semuanya, doa kita semuanya. Mudah-mudahan pemerintah baru ini benar-benar bisa berkomitmen untuk apa yang sudah menjadi program dan janji pada kita. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang terus dengan setia bersama PGRI. Insya Allah dan kita terus bersama-sama, organisasi kita tetap besar, tetap dihargai, diperhitungkan, diajak bicara. Saya Pak Beno, saya sendirian di DPD. Ya, dulu Pak Sulis ada temannya, ada Pak Surya, sekarang sendirian Pak gitu. Tapi orang tahu bahwa saya orang PGRI, paling tidak saya tahu masalah PGRI. Maka kata teman-teman, oh nggak usah bolak-balik nyurati ke sana kemari, saya sudah tahu masalahmu dan sudah kami sampaikan semuanya. Tinggal terus mengingatkan dan kita terus berdoa bersama-sama agar apa? Menyurat pusing, kabeh-kabeh nyurati, forum cilik dan nyurati, pokok nyurati, apa dikira kayak Pak Tri ora jengkel ya? Kelompok gawe kata notaris nyurati, Pak Tri kira-kira mana? Kok angel mentok ketemu dengan organisasi yang besar, organisasi besar itu sudah akan memperjuangkan semuanya. Terima kasih pada semuanya, termasuk Pak Tri ini ada nggak ya paling nggak ya yang mau naik ke pangkat apa ya pembina utama masih mandek ini kemarin di namanya di ruang transit Pak Tri Pak Beno, saya dengan Bu Menteri sudah sampaikan masalah itu mandek direktur ini mudah-mudahan setelah selesai ASN ini bisa segera kita selesaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita petikan salam perjuangan PGRI untuk terus menjaga komitmen dan solidaritas kita. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.